di pagar besi, membangunkan aku yang ketiduran. Hari Minggu jam segini, anak-anak masih tidur. Kebetulan kontrakan sudah rapi dari subuh. Suamiku sudah dari tadi pergi kerja tanpa sarapan di rumah, beli nasi kuning langganannya. Brak, brak. Ya Allah, siapa sih pagi-pagi sudah ribut di kontrakan orang? Gumamku lirih sambil berjalan ke pintu. Mau melihat siapa yang buat ulah. Mbak Arni lagi. Ternyata Mbak Arni lagi yang bikin ulah. Maunya apa sih wanita satu ini? Umi panggilnya lagi, mengundang perhatian orang yang lewat. Mungkin uminya masih tidur, Mbak, ucap Mama Jaya. Jam segini masih saja ngorok tuh orang. Gerutunya sangat keras, bikin merinding bulu kuduku. Brak! Terdengar lagi suara pagar yang dipukul. Tidak tahan dengan ulahnya, aku pun menghampirinya. Melihatku datang, tetangga depan kontrakanku tersenyum sinis. Ribut sekali, Mbak. Ada perlu apa? Tanyaku ketus. Tidak terima tidur pagiku terganggu. Jam segini masih tidur. Enak betul hidupmu, Umi, jawabannya. Aku terheran dengan ucapannya. Jika aku tidur dan mau apa, terus urusannya apa? Mau apa, Mbak? Tanyaku lagi. Itu Umi, mau minjem motor sebentar. Mau beli sarapan buat Inces, jawabannya menggebu. Motor? Tanyaku. Aku lupa punya motor baru, tapi tidak pernah aku pakai, karena memang tidak bisa bawa motor. Iya, motor Umi. Kok tulalit sih, ucapnya lagi. Ya Allah, ini orang mau minjem motor, kok ketus betul, gumamku dalam hati. Umi, kok malah bengong sih? Aku buru-buru beli sarapan. Tepukan tangan Mbak Arni membuyarkan lamunanku. Motornya belum diisi bensin, Mbak, jadi gak bisa jalan, jawabku asal. Mbak Arni kekeh meminjam motorku, sementara aku tidak mau ngasih. Bukannya pelit, tapi orangnya tidak amanah. Dulu minjem motor besarnya Mama Jaya, seharian baru kembali. Orang mau jemput anaknya sekolah sampai naik ojek. Dasar tetangga pelit, minta tolong apa juga tidak mau bantu. Ojeknya sepanjang jalan, tiada henti mengumpatku. Masa bodoh, biarkan saja, capek juga berhenti sendiri. Tidak ada mood untuk tiduran kembali. Akhirnya aku pun sibuk bersih-bersih kebun mini. Suara lolongan anjing tetangga yang memeliharanya tidak berhenti menggonggong. Entah ada apa, tidak seperti biasa itu hewan, menggonggong terus. Keluargaku sudah terlelap tidur, dengkuran halus terdengar dari suamiku. Beranjak perlahan dari tempat tidur untuk mengambil air wudhu. Jam menunjukkan jam 3 dini hari. Aku masih asik bersimpu di sajadah, masih menggunakan mukena, sedangkan di luar ramai orang berlari-lari karena kepo mengalahkan ego. Aku pun mengintip di jendela. Orang seperti mengejar sesuatu. Tap, tap. Langkah kaki manusia semakin ramai di luar sana. Suamiku yang tidurnya seperti orang pingsan saja sampai terbangun. Ada apa, Umi? Tanya suamiku bingung. Tidak tahu, Abi, jawabku. Setelah suamiku dari kamar mandi, suara ribut di depan kontrakan tambah ramai. Abi, lihat sebentar Umi, ucapnya, sambil memakai hoodie kesayangannya. Kriat, Mas Abi pun keluar rumah. Aku mengikuti dari belakang. Di depan sudah ramai oleh orang warga. Ada juga Pak RT. Ada apa, Pak? Tanya suamiku. Mas Abi, ini loh
tetangga baru masukin laki-laki ke dalam kontrakannya. Jawab Pak RT. Tadi saya pulang main di rumah temen, ada orang mencurigakan. Takutnya mau maling motor. Saya ikuti. Masuk ke rumahnya Mbak Arni. Kebetulan suaminya Mbak Arni teman bapak saya kerja bangunan, ucap Anto menjelaskan sama suamiku. Astagfirullah, ucapku hampir berbarengan. Sekarang mana orangnya, Dek? Tanyaku pada anak tetanggaku yang rumahnya paling bawah. Itu di dalam, tadi digerebek sama warga. Pak RT keluar dulu sama saya karena tidak mau lihat aurat orang. Jawabnya lagi. Astagfirullah, ya Allah, liriku. Dulu Aisyah yang digerebek warga langsung dinikahkan saat itu juga, karena statusnya Aisyah yang memang janda. Tapi Mbak Arni, dia wanita yang punya suami. Ayo Umi, sudah larut malam, kita tidur lagi, ajak suamiku. Lalu pamit sama Pak RT dan Anto. Di dalam kontrakan aku diam, tidak membahas tentang depanku, kontrakanku, juga suamiku. Lebih memilih tidur kembali. Besok masuk kerja lagi katanya. Ayam tetangga sudah berkokok. Hari sudah mulai pagi. Sang surya sudah mulai menghangat. Aku sadari habis sholat subuh sibuk di dapur membuat sarapan buat bekal suami dan si sulung ke sekolah. Pergi ke warung membeli sabun, mau nyuci sabunnya habis. Di warung sudah heboh dengan gosip tentang Mbak Arni yang digerebek warga sedang hubungan suami istri. Ya Allah, jauhkanlah diri ini dari perbuatan nista seperti itu, gumamku dalam hati. Mau beli apa Umi? Tetangga cantikku seperti biasa sering ngagetin. Mau beli sabun Mbak, jawabku sambil tersenyum. Ibu-ibu ramai membahas tentang gosip yang sedang hangat-hangatnya. Sementara aku hanya diam sambil mengambil belanjaan yang aku perlukan. Jika ditanya, cukup bilang tidak tahu. Mbak Sutijem ngekor di belakang. Katanya mau bayar hutang. Ini Umi hutangku, sambil menyodorkan uang 70.000. Cie, udah cair ini gaji, kodaku, sambil mengambil uang tersebut. Aku kerja di Aji. Kemarin cair, tapi Mas Yanto masih 2 minggu lagi, jawabnya. Ini Mbak, aku sodorkan kembali uang 20.000-nya. Apa Umi? Tanyanya dengan heran. Buat 2L, jawabku. Hari sudah menjelang sore. Di gang tempat tinggal Umi masih ramai dengan penjual bakso, penjual pentol, es dan yang lainnya. Anak-anak sedang asik main bola. Ada yang main kejar-kejaran, ada yang main wayang. Aku keluar kontrakan mau beli bakso Pak D, tapi seperti biasa harus ngantri. Tangan kanan bawa mangkok, tangan kiri memegang dompet. Umi, sapa tetanggaku. Aku pun menyapa mereka dengan ramah. Sedang ngantri bakso. Tiba-tiba mendengar jeritan di kontrakannya Mbak Arni. Sakit tahu, teriaknya sangat keras. Mengagetkan Cinta yang berada di gendongan mamanya. Tidak berapa lama, Mama Arni lari keluar rumah, diikuti sama Inces anaknya. Di belakang Mbak Arni ada laki-laki tinggi dengan badan besar, kulit hitam, dan rambut gondrong. Mungkin suaminya atau siapa. Selama ini belum pernah lihat suaminya tetangga depanku ini. Mbak Arni berlari kecil menghampiri kami ibu-ibu. Tolong, ucapnya dengan memelas. Wajahnya memar di sudut bibirnya, meleleh darah segar. Kami hanya ibu-ibu, paniknya saja. Mbak Sarah lari ke kontrakannya, takut anaknya kena pukul orang. Mau lari kemana? Dasar lacur.
teriak laki-laki tersebut dan tanpa ampun menjambak rambut Mbak Arni. Sementara Pak D Bakso hanya diam seperti terhipnotis. Coba telepon Pak RT, ucapku. Melihat seperti itu kasihan juga. Biar aku saja ke rumahnya Bu RT, jawab Mbak Sutijem, lalu lari dengan cepat. Suara jeritan dan tangisan anaknya Mbak Arni sangat jelas, jadi tontonan warga. Tidak lama Pak RT datang. Setelah mendapatkan bakso, aku pun masuk ke dalam kontrakan. Tidak mau terlalu ingin tahu urusannya orang lain. Bersambung.